Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini kembali menampilkan sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Narasi Institute. Tema yang dipilih adalah jurus-jurus pembiayaan IKN pasca hengkangnya para investor besar. Para pembicara dalam acara ini sangat pesimis, bahkan tidak percaya bahwa pihak pengelola IKN atau Ibu Kota Negara baru ini bisa memperoleh atau bisa mencuri hati para investor karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah investor tidak melihat adanya prospek bisnis dari IKN. Meskipun membutuhkan biaya yang sangat besar sebagaimana telah diungkapkan oleh pemerintah, dan investor ini tentu saja mereka juga sangat mengamati dengan detail mengenai IKN ini dari proses sejak perencanaan sampai dengan penunjukan kepala IKN atau kepala otorita IKN yang kini mulai menawarkan global bond atau surat utang global dan urunan masyarakat yang mereka sebut dengan istilah crowdfunding. Anthony Budiawan, Managing Director dari PEPS, mengatakan bahwa crowdfunding yang dipaksakan ini tentu melanggar hukum, karena crowdfunding atau penarikan dana dari masyarakat untuk proyek-proyek semacam ini jelas harus berdasarkan sukarela atau keikhlasan. Dan dia juga melihat bahwa APBN sudah tidak kuat. Dan kalau toh ada anggaran untuk IKN itu jumlahnya tidak signifikan. Dan yang pasti lagi dia melihat bahwa investor sampai sekarang ini belum ada yang menunjukkan sikap positif atau memberi kepastian. Bravos, your digital radio station. Nah, mengenai APBN, ini kan kita cuma realokasi ini kan cuma tahun ini. Jadi tahun depan tidak ada realokasi lagi. Tahun ini pun kalau kita lihat sudah tidak dimaksimalkan lah, mungkin dimaksimalkan. Kalau kita lihat tahun depan, ini debt akan turun tajam. Akan kembali lagi kepada 3%. Jadi defisit itu akan dari pajak, dari PPN. Artinya pendapatan PPN ini memang disiapkan untuk pembangunan juga ini. Ini udah crowdfunding nih, tapi dipaksa dari PPN dibeli gitu. Ya, kita beli barang, ya, disisihkan, ya mungkin juga realokasi untuk ke sana gitu. Ini, nah, 2023 ini kita punya ekonomi akan banyak menghadapi masalah. Jadi APBN tidak akan kuat. Itu 2023 dan kemudian harus ada approve dari DPR 2023 dan 2024. Tapi kalau kita lihat DPR cuma stempel aja lah ya, jadi tidak masalah gitu. Tapi APBN kita sudah tidak kuat. Nah, dana dari APBN sudah tidak bisa. Lalu kemudian, ya seandainya pun bisa, itu sedikit tidak mempunyai suatu yang signifikan untuk pembangunan IKN gitu maksudnya. Jadi kalau dari 20% yang tadi, itu pun akan cuma sebagiannya aja yang bisa kita lakukan gitu. Jadi sama sekali tidak mencerminkan ini akan membuat pembangunan di pada IKN akan bergerak. Kalau kita lihat lagi bahwa skema yang tadi ditunjukkan yaitu ada 20%, 19%, sekian, 2% yaitu dari APBN, 56,4% untuk partnership pemerintah dan badan usaha, dan sisanya yaitu dari investor. Jadi kalau kita lihat KPBU itu kan sebetulnya juga kan investor yang melakukan untuk beberapa proyek-proyek. Nah, kalau kita lihat investornya ini sudah tidak ada. Kalau skema ini sudah tidak berjalan,
ini artinya bahwa pembangunan IKN ini sudah gagal, sudah tidak sesuai dengan skema yang diatur. Bagaimana bisa tiba-tiba skema ini kolaps lalu bisa diteruskan? Ini sangat bahaya sekali. Jadi kalau skema ini kolaps, seharusnya adalah undang-undang IKN yang berdasarkan skema ini harusnya sudah batal. Sudah tidak bisa diteruskan karena undang-undang IKN ini berbasis dengan pendanaan seperti kayak begitu. Jadi harusnya ini terikat dengan undang-undang tadi, terikat dengan pembiayaan tadi. Kalau pembiayaan itu gagal, maka pembangunan IKN dapat dipastikan juga akan gagal. Nah, itu yang penting. Nah, kalau kita lihat dengan keluarnya dari SoftBank, keluarnya mereka, itu investor asing sudah pasti tertutup. SoftBank aja yang sudah di dalam sebagai dewan pengarah aja mengundurkan diri. Bagaimana kita bisa minta yang lainnya untuk maju? Nah, kita meminta dari Arab Saudi. Arab Saudi pun menanamkannya melalui SoftBank. Jadi dana Arab Saudi tidak mungkin, Arab Saudi itu PIF-nya itu tidak mungkin membuat investasi langsung. Seperti tadi Prof. Asyumar dikatakan, selalu mesti melalui vehicle. Mereka itu cuma provider, mereka itu bukan investment management. Ya, mereka itu akan membuat mengalokasikan dananya kepada investment management, yaitu SoftBank dan lain-lainnya. Nah, itu jadi asing sudah tidak mungkin, dan apalagi kalau kita bilang swasta itu sudah tidak ada lagi yang kuat untuk menanggung itu. Jadi dengan demikian harusnya adalah skema pembiayaan sudah kolaps, harusnya undang-undang IKN harusnya batal demi hukum. Itu pertama. Terus kedua, kita bicara mengenai crowdfunding. Crowdfunding ini di dalam negara itu tidak bisa. Negara itu kalau mau crowdfunding, yaitu untuk suatu proyek, mereka bilang, oke, ini digunakan surat utang siapa yang mau beli untuk digunakan di proyek tersebut. Lalu dengan skema pembiayaannya begitu. Tapi kan itu sama juga dengan masuk ke APBN. Kalau crowdfunding tidak masuk ke APBN, itu bagaimana? Apakah ini hanya sebagai sumbangan? Berapa banyak sumbangan yang bisa ditarik dari masyarakat? Seperti yang tadi Prof. Azumari katakan, sumbangan ini kalau kita untuk yang kemanusiaan itu bisa berjalan. Tetapi untuk komersial tidak mungkin bisa berjalan sumbangan itu. Yang ada adalah fundraising, bukan crowdfunding lagi. Apakah dimaksudnya crowdfunding ini fundraising? Kalau fundraising adalah itu melalui skema surat utang negara juga. Kalau dilakukan oleh otorita. Tetapi kalau tidak dilakukan oleh otorita, maka itu adalah pihak swasta. Siapa yang percaya lagi kepada pihak swasta untuk mengakumulasi dananya seperti begitu? Jadi itu tidak mungkin akan berjalan. Dan jangan lupa, negara tidak boleh menerima uang dari masyarakat, undang-undang keuangan negara, kecuali dapat approval dari DPR dulu. Jadi harus disidangkan dulu crowdfunding ini. Nah, inilah masalah kita dengan menunjuk seseorang yang tidak mengerti keuangan negara, pemerintah daerah, dan sebagainya, tiba-tiba mempunyai ide crowdfunding. Ini kan sangat luar biasa, ini amburadul sekali kita punya penataan. Nah, jadi tidak mungkin crowdfunding itu dilakukan dan akan menyalahi undang-undang keuangan negara, undang-undang APBN, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat, apakah yang tadi dikatakan bahwa beberapa kita punya uang JHT, jaminan hari tua, uangnya sudah tidak ada, Prof. Azumardi. Uangnya itu maksudnya sudah ditanamkan di surat utang negara. Oh, sudah banyak masuk di situ, udah 70% dari JHT itu masuk surat utang negara, dan sisanya masuk, jadi dia punya S-nya sendiri udah sangat sedikit. Nah, kalau uang kita masuk membeli kepada surat utang negara, by definition tidak pernah dibayar, kecuali di rolling, atau di rollingnya pakai dari investor yang lain.
Oleh karena itu, JHT mau di-freeze dulu supaya pemerintah kalau dia dapat funding dari yang lain dia bisa pakai. Sekarang tidak bisa karena ini dia keperluan dia untuk membayar untuk jaminan hari tua ini, maka dia juga harus ada pinjaman baru, dan dia harus ada refinancing ke sana. Gitu. Jadi JHT juga itu, dan sama juga dengan dana haji. Dana haji itu sebagian besar sudah masuk di dalam surat utang negara. Mau itu sukuk, mau itu apa, itu sudah masuk semua. Jadi dana-dana masyarakat yang besar itu sudah dipakai di situ. Nah, inilah sebetulnya juga bahwa kita harus melihat bahwa uang masyarakat yang dikelola oleh negara lalu sepihak kemudian digunakan sepihak dalam arti pengelolanya negara ya, digunakan untuk sukuk, untuk yang lain-lainnya, untuk surat utang negara. Nah, ini adalah sangat membahayakan, apalagi di dalam kondisi kalau utang pemerintah sudah sedemikian tinggi, di mana refinancing itu akan menjadi sulit. Jangan lupa bahwa Indonesia punya perbankan itu sangat sedikit, sangat kecil sekali. Kita punya kredit total 6.000 triliun lebih, 6.500 triliun lah, ya. Dan saving juga kurang lebih segitu. Nah, sedangkan utang negara itu sudah hampir 7.000. Kalau dia setiap defisit kayak 1.000 ini ya, 1.000 triliun, 868 triliun, tidak bisa difinancing oleh lokal, oleh kita punya perbankan. Makanya BI, Bank Indonesia turun untuk membeli di pasar primer. Jadi kita punya capital market untuk Sun ini sudah menyedot semuanya sehingga crowding out, dan untuk swasta ini sangat sedikit. Jadi kalau ini diteruskan, jadi swastanya tidak akan kebagian itu untuk investasi. Jadi ini sangat sekali bahaya sekali crowding out. Jadi kalau kita lihat mereka sudah menyedot semua yang tadi sebetulnya JHT, dana haji dan sebagainya, harusnya dia memutarkan untuk ke swasta ya, swasta dalam arti yang secure tentu saja, boleh obligasi dan sebagainya. Bravos, your digital radio station.